PT Mandalika Grand Prix Association akan terus mencari bibit pebalap potensial di Indonesia. Sebagai pihak pengelola sirkuit Mandalika, MGPA akan kembali menggelar kejuaraan bertajuk Mandalika Racing Series di tahun 2024. Nantinya para pebalap yang potensial dari ajang tersebut akan didorong untuk bisa masuk dalam Akademi Valentino Rossi VR46 Riders Academy. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT MGPA Priyadi Satria. Pada kesempatan yang sama, Manajer Marketing MGPA Triagung Hartanto mengatakan bahwa pebalap yang akan digait mulai dari usia 10 tahun. Selain berpeluang masuk dalam VR46 Riders Academy, pebalap potensial juga berkesempatan untuk adu cepat di ajang Asia Road Racing Championship. PT Mandalika Grand Prix Association terus berupaya mendukung pebalap-pebalap nasional untuk berkembang. PT MGPA juga menggratiskan bagi pebalap nasional yang tampil di ajang dunia untuk berlatih di sirkuit Mandalika. Priyadi juga mengklaim bahwa sirkuit yang memiliki 17 tikungan itu kini semakin baik kualitasnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian dari FIM yang memberikan grade A ke sirkuit Mandalika sehingga layak menggelar ajang MotoGP. Seperti diketahui, Mandalika telah 2 kali sukses menggelar gelaran balap motor paling bergengsi di dunia itu. Selain MotoGP, sirkuit Mandalika juga pernah 2 kali menggelar ajang World Superbike. Di luar ajang bertaraf dunia, Mandalika juga menjadi tuan rumah untuk gelaran balap motor tingkat Asia dan juga menjadi venue untuk ajang-ajang di level nasional. Marquez tinggalkan Honda setahun sebelum kontrak besarnya berakhir untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun ini. Berharap motor yang lebih baik memungkinkannya kembali dalam pertarungan gelar MotoGP. Dia meninggalkan Honda yang kesulitan selama beberapa musim terakhir dan motornya tertinggal jauh di belakang Ducati yang dominan. Lorenzo yang membalap bersama Marquez untuk Repsol Honda di tahun terakhir karirnya, ditanya apakah kesulitan pabrikan Jepang itu dimulai ketika mereka kehilangan Dani Pedrosa yang bergabung dengan KTM sebagai pebalap tes setelah pensiun dari balapan. Lorenzo menilai merosotnya Honda karena kombinasi beberapa hal. Di antaranya, Marc Marquez memiliki gaya balap yang sangat khusus dan sangat spesial yang jauh dari standar pembalap lainnya. Lorenzo menilai pembalap biasa tidak mengerem dengan cara yang brutal dan Lorenzo sendiri mengaku juga tidak melakukan pengereman dengan cara yang ekstrim seperti Marquez. Oleh sebab itu, jika Marc adalah orang yang mengarahkan evolusi motor, maka hanya Marquez yang akan membuat motor yang cocok untuknya dan tidak cocok untuk pembalap biasa. Selain itu, cedera Marc menyebabkan Honda kehilangan pemimpin pengembangan motor. Dan yang terpenting kebangkitan Ducati dengan Gigi Dall'Igna di level ide dan teknologi. Ini benar-benar lebih unggul. Menjelang MotoGP 2024, Gas-Gas Factory Racing Tech 3 mendapati situasi unik gara-gara kedua pembalapnya. Pasalnya, Augusto Fernandez dan Pedro Acosta sama-sama identik menggunakan nomor 37 selama berkarir di Grand Prix, sehingga salah satu harus mengalah. Dalam kasus ini, Acosta lah yang harus mengalah. Ini disebabkan aturan MotoGP yang menyatakan bahwa para rider yang lebih dulu berlaga di kelas balap terkait berhak mempertahankan nomor balap yang ia pakai jika ada pembalap lain yang menginginkan nomor yang sama. Kisah unik lainnya adalah Fernandez dan Acosta sudah pernah bertandem, tepatnya di Red Bull KTM Ayu Moto2 pada 2022. Kala itu Acosta juga harus mengalah kepada Fernandez sehingga menggunakan nomor 51, sementara Fernandez tetap memakai nomor 37. Nomor 51 dipilih Acosta sebagai tribute kepada Paco Marmol, direktur balap dari berbagai kejuaraan junior di Murcia, Spanyol. Marmol sendiri merupakan ex-pembalap dan dulu memakai nomor 51. Ia adalah orang yang berjasa mengorbitkan nama Acosta ke ajang-ajang yang lebih prestisius. Setelah Fernandez naik ke MotoGP 2023, Acosta kembali memakai nomor 37 di Moto2.
Namun, mengingat tahun ini mereka kembali bertemu di MotoGP, utamanya kembali menjadi rekan setim, Acosta tak bisa kembali memakai nomor 37. Dengan begitu, ia harus mencari nomor lain. Acosta pun memilih nomor 31. Lewat Speedweek, Acosta menjelaskan alasannya yang ternyata cukup kocak karena tak terduga. Ternyata Acosta sempat melihat foto dengan nomor 31 di Instagram yang menurutnya cukup mirip dengan angka 37. Jadi tanpa pikir panjang, Acosta memilih nomor 31. VR46 Riders Academy adalah akademi balap khusus rider muda Italia yang dibentuk oleh Valentino Rossi pada 2013. Secara total, mereka pernah menaungi 13 pembalap muda dan kini tinggal tersisa 5 orang pada musim 2024. 4 rider berlaga di MotoGP dan 1 lagi berkompetisi di Moto2. Untuk mengasah kemampuan para anggotanya, VR46 Riders Academy memiliki berbagai program latihan. Tak cuma latihan fisik, melainkan juga latihan motor seperti superbike, flat track, motocross, dan off-fail alias mini bike. Mereka bahkan juga menyediakan program latihan go-kart. Lewat MotoGP Podcast seperti yang dikutip Motorsport Total pada Sabtu 30 Desember 2023, Marini menyatakan bahwa setiap program latihan motor memiliki pembalap tercepat masing-masing. Contohnya flat track di Motor Ranch yang ternyata dikuasai Marini sendiri. Di lain sisi, soal mini bike, Alessandro Vietti lah jagoannya. Meski program latihannya disiplin, VR46 Riders Academy juga tetap terbuka kepada pebalap lain. Mereka bahkan kerap mengundang para pembalap MotoGP, Moto2, Moto3, Moto-E, World Superbike, dan bahkan banyak rider dari disiplin lainnya seperti motocross, flat track, dan supermoto. Mereka biasanya diundang menjalani balapan flat track pada akhir tahun di Motor Ranch, yakni La 100 km dei Campioni. Salah satu rider yang pernah diundang adalah Oliveira, yang ternyata sempat curhat kepada Marini karena menurutnya persaingan di sana kelewat ketat. Bahkan menurut Oliveira, balapan di ranch tekanannya seperti akhir pekan MotoGP. Tidak mudah baginya untuk bersenang-senang saat berkendara.